Shalom saudara-saudara, salam dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara-saudara semua di YouTube. Dan saya saat ini akan memberikan penjelasan tentang tema atau topik yang lagi ramai dibicarakan, yakni tentang baptisan. Tema ini berkembang ataupun juga ramai dibicarakan di YouTube karena baru-baru ini diadakan KKR di lapangan Polda NTT yang dilakukan oleh Pastor Felix Mantova, dan setelah KKR dilakukan yang namanya baptisan. Nah, ini sesuatu yang menimbulkan banyak sekali protes, bahkan pro dan kontra, bahkan ada begitu banyak hamba Tuhan yang berbicara lewat media sosial, salah satunya adalah YouTube. Nah, saya sendiri telah membuat video yang pertama dan sedikit menyinggung tentang baptisan. Dan kalau saudara nonton di video saya yang pertama, saya tidak fokus kepada yang namanya baptisan, tetapi setelah dibaptis apa yang diajarkan. Tapi ada begitu banyak pertanyaan di komentar di channel YouTube saya dan bertanya tentang baptisan mana yang benar. Bahkan juga ada yang berkata baptisan perciklah yang benar dan baptisan selam itu tidak benar karena mencela nama Tritunggal yang sudah dikenakan ketika seorang anak atau bayi waktu dibaptis masih kecil. Nah, saya sebagai pendeta karismatik, posisi teologi saya jelas. Saya adalah penganut yang namanya baptisan selam karena saya sendiri dibaptis selam. Bahkan juga saya ada di denominasi karismatik sehingga melakukan itu. Tapi saya bicara firman Tuhan yang saya sajikan kepada saudara-saudara semua. Saya mau tanggalkan denominasi, mau tanggalkan doktrin atau dogma dari suatu denominasi, dan saya ingin berbicara jujur dengan yang namanya Alkitab katakan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat dan mau selidiki, aliran atau denominasi Pentakosta dan karismatik lahir abad 19 dan abad yang ke-20 saat ini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, kurang lebih saudara-saudara kita dari aliran Protestan, dari aliran Injili, aliran Reform, dan lain sebagainya sudah ada terlebih dahulu. Nah, ketika Pentakosta dan karismatik lahir, maka muncullah satu doktrin baptisan, yakni baptisan selam. Ini dimulai dari gerakan Anabaptis, kemudian kepada gerakan Baptis, dan sampai hari ini kepada gerakan Pentakosta dan karismatik. Dan ini satu perdebatan saudara-saudara yang tidak kunjung menyatu. Kenapa? Karena masing-masing memegang doktrin atau dogma denominasi mereka. Sebenarnya saya dan saudara perlu belajar bahwa orang-orang Yahudi ketika mereka kalah atau dihancurkan bait Allah pada tahun 70 Masehi, mereka semua terpencar. Mereka semua mengalami diaspora. Dan kurang lebih saudara-saudara 19 abad mereka mengalami diaspora. Dan ketika mereka mengalami diaspora, justru mereka merindukan kesatuan ataupun juga tanah air mereka. Nah, apa yang membuat mereka bersatu, saudara? Ternyata yang membuat mereka bersatu itu tidak lain selain yang namanya kitab suci mereka. Nah, orang Kristen dari denominasi apapun harusnya tidak terpecah. Harusnya bersatu. Bukan berarti saya dan saudara dapat bergabung satu dalam satu denominasi ataupun juga satu sinode. Tidak. Tapi saya percaya Injil itu bukan memecah belah. Tapi Injil itu, saudara, memisahkan antara yang salah dengan benar, yang asli dengan yang palsu. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa saya mau coba tanggalkan denominasi saya. Saudara pun juga yang menyimak ini, coba saudara tanggalkan sebentar denominasi saudara. Saudara jangan mematok bahwa doktrin atau dogma saudara-saudara yang benar. Tapi coba kita lihat apa yang Alkitab katakan dan nanti kita akan bisa sama-sama mengambil kesimpulan. Kira-kira Alkitabiah apa yang saya sampaikan ataupun juga posisi kita ada di mana. Supaya saya dan saudara menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang bisa terus belajar dan tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kita hanya bersumber kepada satu saja, yakni Alkitab atau firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya mulai dengan yang pertama adalah baptisan percik. Nah, baptisan percik ini, saudara, punya landasan teologi, namanya adalah covenant teologi. Dasarnya adalah dari Galatia pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya coba bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Secara eksplisit, kata atau baptisan percik, saudara-saudara, tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi orang-orang dari haluan Injili, Reform, dan lain sebagainya, Kristen arus utama, saudara-saudara, mereka percaya bahwa Abraham yang mendapatkan perjanjian dari Tuhan dan dia melakukan perjanjian itu, itulah yang merupakan landasan teologi daripada gereja-gereja yang memegang baptisan percik. Nah, dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 10, mari saya dan saudara lihat firman Tuhannya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Allah berjanji, saudara-saudara, kepada Abraham untuk memberkati Abraham. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Itu dari pihak Allah yang berjanji. Sedangkan dari pihaknya Abraham, dia harus mentaati perjanjian itu dengan yang namanya materai. Sebuah perjanjian akan sah ketika ada materai di situ. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Baik itu keturunan Abraham maupun juga orang-orang asing yang bergabung bersama dengan Abraham. Nah, ini menjadi landasan teologi sehingga orang-orang atau gereja dari haluan Protestan, saudara-saudara, memegang kepercayaan ini, bahkan doktrin ini. Sehingga iman daripada orang tua mewakili iman daripada anak tersebut. Walaupun dia masih kecil, tetapi dia pun juga bisa diwakilkan oleh iman daripada orang tuanya. Sehingga dalam gereja-gereja Protestan, Reform, dan lain sebagainya, ketika mereka besar, maka mereka akan mengikuti yang namanya katekisasi sidi. Disitulah mereka akan kembali diingatkan tentang apa yang pernah orang tua mereka ucapkan kepada Tuhan, janji untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, dan iman yang pernah diwariskan oleh orang tua, itu mereka mengingat dan mereka kembali mengenakan dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka disidi, maka mereka bersumpah akan menjadi pengikut Kristus maupun juga pemberita Injil. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pegangan bagi saudara-saudara kita dari gereja-gereja yang berhaluan Protestan. Nah, baptisan percik sendiri, saudara-saudara, itu bagi saudara-saudara kita melambangkan yang namanya pembersihan diri dari dosa. Jadi ketika seorang anak lahir, itu mutlak dalam dirinya sudah ada yang namanya dosa asal atau dosa warisan. Nah, bagaimana dia bisa diampuni? Yakni dilakukan dengan yang namanya dibaptis percik ketika dia masih kecil. Sebab setiap manusia ketika lahir sudah membawa natur dosa dalam kehidupannya. Sehingga dia perlu untuk dibaptis ketika masih kecil supaya dia dimateraikan, diperdamaikan dengan Allah. Beberapa denominasi atau ordinansi, saudara-saudara, yang memegang yang namanya doktrin atau dogma ini adalah mereka yang benar-benar diteguhkan dengan firman Tuhan dan juga sejarah, bahkan juga pengakuan-pengakuan dari para bapak-bapak gereja. Yang pertama, saudara, kenapa saudara-saudara kita dari golongan Protestan melakukan yang namanya baptisan percik? Sebab ketika Kristus sudah mati, maka tidak akan ada lagi yang namanya sunat. Tapi sunat itu diganti dengan yang namanya baptisan. Nah, saudara-saudara kita itu melakukan perbandingan antara sunat Yahudi dengan baptisan yang dilakukan pada bayi, yakni bagi orang-orang Kristen Protestan yang berhaluan Protestan arus utama.
Jadi sunat itu disamakan dengan yang namanya baptisan percik atau baptisan bayi. Sehingga disebut dalam satu rumusan namanya adalah covenant theology atau teologi perjanjian. Kemudian saudara-saudara kita pun juga percaya bahwa Yesus memberikan teladan sehingga dia dibaptis. Dan Yesus pun juga pernah berkata bahwa jangan pernah menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Itu dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Jadi Yesus sendiri menerima anak-anak ketika mereka masih kecil mau datang kepadanya. Dia tidak pernah menolak mereka sebab mereka adalah anak-anak yang harus menerima pengajaran bahkan juga pengampunan dosa daripada Yesus Kristus. Yang ketiga adalah ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, di situ bukan saja ada orang-orang yang dewasa, saudara-saudara, tapi juga ada anak-anak kecil, orang-orang Yahudi yang sudah lama sekali tinggal di luar Yerusalem. Mereka datang untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dan di situ ditafsirkan bahwa ada juga anak-anak kecil. Sehingga mereka pun juga mengikuti yang namanya baptisan pada waktu itu. Kemudian saudara-saudara, yang keempat adalah ajaran dari para bapak-bapak gereja yang mendukung baptisan percik atau yang dilakukan pada bayi. Dasarnya salah satu yang dipakai adalah dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34. Kalau saya dan saudara belajar ini tentang kisah kepala penjara dan keluarganya yang percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara, coba lihat firman Tuhan ini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan mengidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, kalau baca di ayat sebelumnya, itu gempa bumi, saudara, terjadi pada tengah malam. Nah, pertanyaannya, kalau gempa bumi itu terjadi pada waktu tengah malam dan mereka dibaptis pada waktu tengah malam, kira-kira mereka dibaptis dengan percik atau dengan baptisan selam? Coba saudara berpikir dengan logis. Di mana ada air yang banyak di sekeliling penjara ataupun juga di rumah daripada kepala penjara ini. Ada seorang yang saya coba tanyakan dan dia memberikan satu jawaban yang menurut saya spontan dan cukup kita harus berpikir. Dia berkata bahwa mungkin saja kepala penjara itu dan anak-anaknya dibaptis di bak mandi mereka atau di toilet mereka, saudara-saudara. Menurut saya ini sesuatu yang kurang tepat. Sebab apa? Sebab pada waktu itu sudah jauh malam, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata tidak mustahil, tapi coba saya dan saudara memakai logika untuk kita bisa menalar firman Tuhan ini. Mereka dibaptis pada waktu tengah malam dan bukan hanya kepala penjara ini, tapi dia dan seisi rumahnya. Nah, ini menjadi salah satu landasan teologis ataupun juga pegangan daripada saudara-saudara kita yang menganut baptisan percik. Jadi bagi mereka, bagi gereja-gereja yang berhaluan Protestan arus utama, baptisan dengan metode apapun, dengan media air, dengan rumusan atau formula Tritunggal, itu sesuatu yang lebih penting daripada yang namanya metodenya. Kenapa? Karena sarana atau media ataupun juga rumusan atau formula itu yang paling penting. Sarananya air, kemudian rumusan atau formulanya adalah dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang saya bisa jelaskan dari saudara-saudara kita yang menganut paham ini, sehingga mereka tidak melakukan baptisan ulang. Dan saya tahu bahwa gereja-gereja dari aliran Protestan arus utama
ketika saudara-saudara dari aliran Pentakosta atau karismatik pindah ke denominasi atau gereja mereka, mereka tidak melakukan baptisan ulang lagi. Sebab bagi mereka, baptisan selam yang ketika mereka lakukan di gereja mereka sebelumnya itu sudah sah. Sahnya apa, saudara? Karena ada media air dan juga ada rumusan atau formula Tritunggal yang dipakai ketika membaptis. Tapi saudara-saudara, ketika munculnya Pentakosta dan karismatik, nah ini hal kedua yang saya mau bahas, saudara-saudara. Ini menjadi perdebatan sampai hari ini. Dan mungkin gara-gara perdebatan ini ada begitu banyak hubungan yang rusak. Ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya tidak lagi membangun relasi karena perbedaan yang namanya baptisan ini. Tapi saya coba jelaskan, saudara-saudara, tentang baptisan selam yang dilakukan pada orang-orang dewasa. Nah, golongan ataupun juga aliran Pentakosta karismatik percaya bahwa baptisan selam itu melambangkan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dasarnya adalah Roma pasal yang ke-6. Kenapa, saudara-saudara? Karena saudara-saudara kita ataupun juga dari golongan Pentakosta karismatik itu percaya bahwa kata bapto itu melahirkan yang namanya kata baptiso. Dan kata baptiso itu tidak berganti atau bermacam-macam pengertian. Pengertiannya adalah mencelup atau menenggelamkan. Sehingga para teolog-teolog dari Pentakosta dan karismatik menafsirkan mutlak bahwa ketika Yesus dibaptis bukan dengan cara percik. Tapi Yesus dibaptis dengan cara diselamkan. Karena merujuk dari kata bapto ini yang melahirkan kata baptiso, dicelupkan atau ditenggelamkan, saudara-saudara. Itu merupakan satu dasar yang dibangun sehingga itu dipegang dengan teguh sampai hari ini. Sehingga kalau ada saudara-saudara yang dari aliran Protestan yang telah melakukan baptisan percik ketika pindah ke Pentakosta dan karismatik, itu akan dilakukan yang namanya baptisan ulang dengan cara diselamkan atau ditenggelamkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya coba bandingkan dengan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai 39 tadi, ketika Petrus menyuruh mereka untuk bertobat dan percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, saudara-saudara dari golongan Pentakosta dan karismatik memegang bahwa yang waktu itu dibaptis bukanlah anak kecil, tetapi hanya orang-orang yang dewasa. Kenapa? Karena hanya orang dewasalah yang sadar akan dosa. Orang dewasalah yang bisa mengakui iman mereka. Sehingga yang dibaptis pada waktu itu bukanlah anak-anak kecil. Tapi yang dibaptis pada waktu itu adalah orang-orang yang dewasa. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pegangan juga bagi orang-orang dari golongan Pentakosta dan karismatik. Bahkan saudara-saudara, ketika saya menjelaskan di video saya yang pertama, saya menjelaskan bahwa betul Abraham mewakili iman daripada Ishak. Nah, pertanyaannya adalah Abraham adalah bapa orang beriman. Sementara orang Kristen sekarang belum tentu dia orang Kristen beragama Kristen tapi orang beriman. Nah, ini menjadi celah bagi saudara-saudara dari golongan Pentakosta karismatik untuk memegang keras-keras yang namanya baptisan selam. Sebab belum tentu orang tua itu mewarisi iman yang benar, iman yang sejati kepada anaknya. Kalau orang tuanya seorang pemabuk, iman apa yang akan dia wariskan kepada anaknya? Kalau orang tuanya adalah seorang yang benci dengan Tuhan, orang yang fasik, orang yang berdosa, orang yang tidak pernah ke gereja, iman apa yang dia mau wariskan kepada anaknya? Nah, ini yang dipegang. Sehingga orang-orang dari golongan Pentakosta karismatik mutlak berkata bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya. Sehingga tidak bisa diwakilkan. Dia sendirilah yang harus sadar akan dosa dan mengaku dengan imannya bahwa dia orang berdosa dan dia layak untuk menerima pengampunan. Ini menjadi pegangan saudara-saudara sehingga bertabrakan di sini. Kalau kita lihat sangat-sangat tidak bisa bertemu. Karena masing-masing memegang penafsiran ataupun juga ajaran dari
masing-masing. Kemudian saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48, kalau saya dan saudara baca firman Tuhan tersebut, itu di mana saudara-saudara di mana saudara-saudara Petrus itu membaptis orang-orang yang ada di Kaisarea, yakni orang-orang yang bersama dengan yang namanya Kornelius. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ayatnya yang ke-47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Petrus ada di sana, saudara-saudara, dan membaptis. Siapakah yang dibaptis? Menurut pandangan Pentakosta dan Karismatik, orang-orang dewasalah yang dibaptis pada saat itu. Kemudian saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata bahwa, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Pada waktu itu ada orang-orang yang dibaptis dalam nama Yohanes Pembaptis, sehingga mereka harus dibaptis ulang oleh Rasul Paulus karena tidak menggunakan nama Allah Tritunggal. Nah, ini juga menjadi pegangan daripada golongan Pentakosta Karismatik, sehingga seseorang perlu dibaptis ulang. Dan ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh saudara-saudara kita dari golongan Protestan arus utama. Nah, setelah saya menjelaskan ini, saudara-saudara, maka saya coba menimbang dan memberikan penjelasan ataupun juga kesimpulan dari apa yang saya jelaskan ini. Posisi saya jelas, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya adalah pendeta karismatik. Jadi, saudara pasti sudah tahu apa yang saya pegang. Tapi saya coba melihat dari sisi firman Tuhan, karena sekali lagi, Injil bukan memecah belah saya dan saudara, tapi Injil itu menyatukan kita walaupun ada perbedaan. Menurut saya, saudara-saudara, yang pertama bukan metode yang menyelamatkan, tetapi makna dari baptisan itulah yang menyelamatkan. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab tujuan dari pembaptisan sendiri adalah bukan untuk keselamatan atau predestinasi, akan tetapi penyucian hidup, dan tanda dari orang tersebut adalah pengikut Kristus. Contohnya siapa, saudara-saudara? Contohnya adalah seorang penyamun yang ada di samping Tuhan Yesus ketika ada di Kalvari. Dia diselamatkan dengan dibaptis? Tidak, saudara-saudara. Dia diselamatkan dengan apa? Dengan kasih karunia Allah. Dengan perkataan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara bisa lihat, ternyata apa yang Yesus tunjukkan ini sesuatu yang perlu kita pelajari. Jadi kalau saya dan saudara ribut itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Kalau kita ada di gereja kita, maka kita melakukan yang namanya pengajaran atau doktrin kita. Kalau saudara ada di Kristen Protestan arus utama, maka saudara lakukanlah baptisan percik. Tapi kalau saudara ada di aliran Pentakosta dan Karismatik, maka lakukanlah baptisan selam. Menurut saya, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Philip Mantova itu sesuatu yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja Pentakosta Karismatik yang ada di NTT maupun juga ada di mana? Dimanapun, saudara-saudara. Tapi menurut saya, beliau kurang berhikmat. Sebab beliau memakai cara dari Hari Raya Pentakosta pertama pada waktu itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah dan banyak orang dibaptis. Ingat, pada waktu itu kekristenan belum ada. Pada waktu itu semua orang masih beragama kafir, bahkan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika mereka menerima itu, mereka dibaptis. Tapi sekarang, saudara, kekristenan sudah ada. Denominasi sinode sudah ada. Orang-orang sudah menjadi Kristen. Makanya ketika dia melakukan hal itu, saudara-saudara kita dari aliran sebelah itu marah besar-besaran. Kenapa? Karena mereka tidak setuju dengan yang namanya pembaptisan ulang. Menurut saya, saudara-saudara, seperti yang saya jelaskan di dalam video saya, bahwa kita harus bijaksana. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Kalau mau membawa orang-orang untuk menjadi pengikut kita, Pentakosta dan karismatik, maka caranya bukan seperti demikian. Kalau dalam teologi, saudara-saudara, atau dalam sekolah tinggi teologi, orang belajar, institut teologi, itu ada satu pelajaran namanya teologi kontekstualisasi. Nah, itu perlu sekali dipahami supaya saya dan saudara jangan pukul rata. Mungkin Philip Mantova melakukan itu karena dia ada di Surabaya. Berbeda dengan kita yang ada di NTT. Kenapa? Karena mayoritas di sini adalah saudara-saudara kita yang dari aliran Protestan, dari gereja suku, yakni gereja Masehi Injil di Timur. Kalau saya sendiri adalah pendeta karismatik. Jadi ketika siapa yang datang di gereja saya, berjemaat di gereja saya, mutlak saya membaptis dia dengan cara diselamkan. Kenapa? Karena itu ajaran ataupun juga doktrin yang saya pegang. Tapi sekali lagi, saudara, menurut saya, bukan metode, saudara-saudara. Yang penting adalah maknanya apa. Ada orang yang berkata, percuma engkau dibaptis selam, tapi engkau tidak bertobat. Percuma engkau sudah dikatekisasi sidi, sudah ditabiskan, tapi engkau juga tidak bertobat. Jadi, kembali kepada yang namanya makna dari baptisan tersebut. Saya dan saudara, ketika dibaptis, maka kita menjadi orang-orang yang berubah. Kita menjadi pengikut Kristus dan kita melakukan apa yang Kristus lakukan dan perintahkan. Ayat yang sangat keren sekali, saudara, dari Markus pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara lihat, dibaptis dan percaya satu paket. Jadi kalau saudara hanya dibaptis dan tidak percaya, maka saya dan saudara sama saja tidak diselamatkan. Sebab baptisan itu, saudara, bukan tujuannya saya dan saudara diselamatkan atau dipredestinasi. Tidak, saudara. Itu merupakan tanda kita bertobat sehingga memberi diri kita dibaptis. Nah, kata percaya, saudara, ini menggunakan kata Yunani pisteo. Artinya apa? Orang yang percaya mempercayakan dirinya kepada yang dipercaya. Nah, siapa yang saya dan saudara percaya? Yesus Kristus. Berarti ketika orang dibaptis, dia menjadi orang percaya, maka dia mutlak untuk melakukan dan juga mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Jadi saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang coba membuka diri dan belajar firman Tuhan ini. Supaya saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang tidak bisa dekat, tidak bisa bersatu. Kenapa? Hanya gara-gara metode yang kita pertahankan. Kemudian juga saudara-saudara, menurut saya, metode itu bisa dipakai dalam konteks tertentu. Contohnya. Ketika ada seorang yang sakit, yang tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya di rumah sakit, maka dia ingin dibaptis sebelum dia meninggal. Dia sedang sakit berat. Kira-kira baptisan apa yang saudara pakai? Diselamkan? Mustahil. Pasti saudara akan dimarahi oleh dokter tuh. Saya percaya sekalipun saudara pendeta karismatik atau pendeta Pentakosta, pasti saudara akan melakukan baptisan percik. Kenapa? Karena itu satu-satunya metode yang hanya bisa dilakukan ketika pada orang sakit tersebut. Jadi saudara perhatikan, kalau kita mempertahankan metode itu mutlak, maka saya percaya itu akan menjadi senjata yang akan menghantam kita sendiri dalam konteks-konteks tertentu. Jadi kalau saya contohnya mendoakan orang yang sakit dan sudah mau meninggal dan dia mau dibaptis, saya pasti akan melakukan baptisan percik. Kenapa? Karena buat saya metodenya tidak penting. Tetapi media dan rumusan formulanya Allah Tritunggal, itulah yang paling penting. Kemudian, saya suka saudara-saudara yang ketiga ini, yang saya jelaskan, penjelasan Paulus di dalam yang namanya 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi saya baca lagi saudara-saudara dari ayatnya yang ke-14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Ayat 17 perhatikan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Saudara lihat apa yang Paulus katakan, ini firman Tuhan. Tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pada waktu itu, orang-orang Korintus, saudara, terpecah belah.
Ada yang berkata dia dari golongan Petrus, dia dari golongan Apolos, dia dari golongan Paulus. Makanya Paulus menasihati mereka dengan keras. Adakah Kristus terpecah-pecah? Tidak, saudara-saudara. Makanya Paulus berkata kepada mereka, dia diutus bukan untuk membaptis. Tapi untuk apa, saudara-saudara? Memberitakan Injil. Bukan berarti baptisan tidak penting. Baptisan penting, saudara. Karena itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah sadar akan dosa dan orang yang masih bernafas. Tapi menurut saya, dari apa yang Paulus katakan, bukan metodenya yang paling penting. Tapi makna dari baptisan itu, yakni pertobatan, dan juga sarananya air, dan juga rumusan atau formulanya adalah Allah Tritunggal. Tidak salah, saudara-saudara, Paulus katakan dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, inilah yang dipegang oleh saudara-saudara kita dari golongan Pentakosta Karismatik. Kenapa? Karena baptisan melambangkan mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit hidup bersama-sama dengan Kristus. Tapi dari sini saya melihat, saudara-saudara, bahwa sederhana sekali. Kematian Kristus, saudara-saudara, itu merupakan tanda bahwa kehidupan kita yang lama itu sudah mati, dikuburkan karena kematian daripada Yesus Kristus. Jadi saudara bisa menilai sendiri apa yang saya jelaskan. Saya percaya saya dan saudara tanggalkan dulu denominasi kita, doktrin kita, dan coba perhatikan firman Tuhan. Saya percaya kekristenan sampai hari ini ada, itu semua karena kekuatan daripada Injil. Walaupun kita berbeda-beda, pengajaran doktrin dalam kasus ini adalah cara membaptis. Tapi saya mau berkata, saya dan saudara tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Injil kasih karunia Allah yang membuat saya dan saudara hari ini sudah menjadi orang yang dibenarkan karena iman. Dan saya dan saudara jadi orang-orang yang bisa menjadi Kristen sampai hari ini, bahkan sampai kita mati. Kita menjadi orang-orang Kristen yang terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini penjelasan dari saya, saudara-saudara, kiranya memberkati kita semua. Jadi, saudara-saudara silakan menyimak, menilai, dan saudara ada di posisi yang mana. Tapi sekali lagi, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan memerintahkan murid-muridnya, pergilah. Kemudian yang kedua adalah baptislah. Dan yang ketiga adalah ajarkanlah. Jadi 3 poin amanat agung ini tidak boleh ada satu yang hilang, tapi ketiga-tiganya harus dipraktekkan. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Saudara bisa dicerahkan dengan sedikit yang saya berikan kepada saudara-saudara. Silakan bagikan video ini kepada banyak orang, dan biar banyak orang pun juga dicerahkan dengan pengajaran firman Tuhan ini. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya saudara selalu mendapatkan pesan firman Tuhan, pengajaran yang saya akan berikan. Tuhan memberkati. Amin.